Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Vina Herunisa Frima, SPD MSI, dosen tetap program studi kimia, Fakultas Sains, Institut Teknologi Sumatera. Video ini disusun sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya pada unsur pengajaran, dalam rangka pengajuan sertifikasi dosen. Melalui video ini, saya menampilkan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang mencakup kesesuaian pembelajaran dengan rencana pembelajaran semester, ketercapaian CPL dan CPMK, serta penerapan delivery, interaction, dan assessment atau dikenal dengan DIA. Berikut saya akan menjelaskan terlebih dahulu informasi mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Dasar-Dasar Kimia Hayati dengan kode KI 2521401. Bobot mata kuliah ini adalah sebesar 2 SKS. Mata kuliah Dasar-Dasar Kimia Hayati ini merupakan mata kuliah wajib di semester 3 Program Studi Kimia Fakultas Sains ITERA. Mata kuliah ini termasuk ke dalam kelompok keilmuan kimia hayati pada bidang biokimia. Dasar-dasar kimia hayati merupakan mata kuliah pertama atau dasar di bidang biokimia. Adapun deskripsi mata kuliah dasar-dasar kimia hayati adalah perkuliahan ini memberikan pengalaman untuk menganalisis prinsip-prinsip reaksi kimia yang mendasari reaksi yang terjadi di dalam sel organisme hidup. Mata kuliah ini difokuskan pada kajian tentang pemahaman komponen sel, reaksi-reaksi kimia di dalam sel, struktur, bentuk, dan informasi genetika, dimulai dari asam nukleat hingga protein, serta teknik-teknik analisis sel dalam penerapannya untuk manipulasi sel sebagai pengenalan teknik rekayasa genetika. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah dasar-dasar kimia hayati yang pertama adalah menganalisis C4, hubungan antara struktur kimia dengan sifat dan fungsi senyawa dalam suatu sistem kimia, atau CPMK 0501, dan yang kedua adalah menganalisis C4 peran teknologi seperti Big Data, IoT, dan AI dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kimia terkait struktur dan transformasi senyawa atau CPMK 0801. Mata kuliah ini memiliki dua referensi utama. Yang pertama adalah Lehninger, kedua adalah Molecular Cell Biology oleh Rodis. Serta tidak lupa setiap pertemuan dosen membuat PPT atau presentasi PowerPoint yang disesuaikan materinya dengan kebaruan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang biokimia. Mode pembelajaran dasar-dasar kimia hayati ini merupakan kuliah tatap muka atau offline 100%, kemudian metode pembelajarannya merupakan contextual learning dan case-based learning karena dihubungkan dengan sistem hayati. Adapun kriteria penilaian untuk mata kuliah dasar-dasar kimia hayati ini terdiri dari 2 CPMK dengan terdiri dari 3 penilaian. Yang pertama adalah tugas individu, yang kedua adalah tes tulis UTS, dan yang terakhir adalah tes tulis ujian akhir semester. Total bobot dari tugas individu adalah 30%, sedangkan total bobot UTS adalah 35%, dan total bobot ujian akhir semester adalah 35% dari nilai akhir perkuliahan. Berikut adalah topik pertemuan dari minggu 1 hingga minggu ke-16, di mana UTS akan dilaksanakan pada minggu ke-8 dan UAS akan dilaksanakan pada minggu ke-16. Selanjutnya,
pada pembelajaran yang ditampilkan dalam video ini adalah materi pada pertemuan kedua yang membahas mengenai dasar-dasar biokimia secara seluler. Pembelajaran ini diarahkan pada memahami apa itu sel, apa itu komponen sel, apa itu tipe sel, baik sel prokariotik dan eukariotik, kemudian bagaimana transport molekul terjadi di dalam sel. Berikut ini adalah pelaksanaan pembelajaran mata kuliah dasar-dasar kimia hayati yang saya sampaikan pada minggu kedua perkuliahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Kita ketemu lagi di perkuliahan dasar-dasar kimia hayati. Pada minggu kedua yang akan kita pelajari adalah dasar-dasar biokimia dari segi sel ya. Mata kuliah dasar-dasar kimia hayati ini dengan kode KI 2521401. Silahkan untuk melakukan absensi perkuliahan terlebih dahulu dengan men-scan barcode di layar. Sudah? Oke, baik. Minggu lalu kita telah belajar mengenai kajian dasar ilmu kimia hayati, bagaimana penerapan ilmu kimia di sistem hayati. Terus kita juga udah belajar tentang tren penelitian biokimia ya di Institut Teknologi Sumatera, di Indonesia, kemudian sampai di dunia ya. Yang mana beberapa di antara mereka mendapatkan hadiah Nobel ya. Kalian juga sudah mengumpulkan resum tugas ya terhadap satu penelitian biokimia yang menerima hadiah Nobel. Tugasnya masih saya periksa dan akan saya nilai. Pada minggu 2 ini kita akan mempelajari mengenai dasar-dasar biokimia secara sel. Apa yang akan dinilai nanti komponennya adalah satu masuk ke nilai UTS, yang kedua adalah masuk ke tugas individu. Jadi hati-hati ya, UTS dan tugas individu. Tugas individu akan saya berikan di akhir perkuliahan. Adapun tujuan perkuliahan yang pertama adalah mahasiswa mampu membedakan struktur organisasi sel dan tipe sel dengan CPMK 0501 yang mana di dalamnya terdiri dari mampu memahami sel, mampu membedakan sel prokariotik dan eukariotik, dan yang terakhir adalah mampu menjelaskan transport molekul di dalam sel. Referensi utamanya masih sama seperti minggu lalu, kita menggunakan buku dari Leininger. Ada yang sudah belajar sebelumnya? Baca-baca tipis? Silahkan dicoba 4 soal, simple, dengan ABC. Kalian tinggal jawab aja ABC-nya masing-masing di kertas ya. Nanti di akhir perkuliahan kita akan samakan kembali jawaban kalian, apakah benar atau kurang sesuai. Kalian pernah dengar mungkin beberapa di masa sekolah dulu di SMA, sel sering disebut sebagai pabrik kimia kehidupan. Mengapa? Ada yang mau bantu jawab? Silahkan. Proses kehidupan itu terjadinya di dalam sel itu sendiri. Oke, terima kasih Anjani. Yang kedua? Silahkan. Karena menghasilkan energi. Karena menghasilkan energi. Dua jawaban tersebut adalah benar ya. Yang pertama ada proses. Dua jawaban tersebut adalah benar ya. Yang pertama ada proses kelangsungan hidup terjadi di dalam sel. Yang kedua adalah sel menghasilkan energi. Sebenarnya bisa dilihat di gambar ini ya. Yang namanya pabrik berarti harus ada apa? Harus ada bahan baku, kemudian harus ada prosesnya ya, dan yang terakhir adalah output produknya. Bahan bakunya dari mana? Bahan bakunya yang dari makanan kita ya. Bisa karbohidrat kemudian menjadi glukosa, bisa protein menjadi asam amino, bisa lipid menjadi asam lemak, atau asam nukleat tapi tidak masuk ke dalam sistem ini ya, respirasi. Selanjutnya dilakukan proses yang paling banyak dipelajari di mata kuliah selanjutnya adalah yang pertama respirasi seluler. Kenapa? Karena dia menghasilkan energi.
Tadi jawaban temanmu benar ya, karena proses ini di dalam sel menghasilkan ATP atau energi. Ada lagi proses lainnya adalah sintesis protein melalui proses anabolisme. Yang hasil akhirnya apa, Bu? Selain energi, kalau misalkan proteinnya dihasilkan, dia akan menjadi protein yang fungsional, enzim, hormon, zat pengangkut, atau bahkan zat penyimpan ya. Selain itu, yang namanya pabrik kita tahu pasti ada limbah kan ya. Di dalam sel juga ada limbahnya. Jadi kalau zat-zat tersebut sudah tidak berguna lagi bagi sel, kemudian perlu dibuang, karena kalau disimpan terlalu lama dia berbahaya. Perlu dibuang, maka dia harus dikeluarkan oleh sel ya. Di sini dalam gambar limbah-limbah kimia. Jadi kesimpulannya, sel sebagai pabrik kimia kehidupan. Kenapa? Karena sel melakukan ribuan reaksi biokimia untuk menjaga kelangsungan hidup ya. Jadi sumber energi dan pelaksanaan ribuan reaksi. Sampai sini bisa diikuti? Bisa. Kalau kita lihat, sel itu adalah unit fungsional yang tugasnya apa? Membuat, menyimpan, menggunakan, dan mendegradasi 4 biomolekul yang penting bagi kehidupan ya. Ada protein, lipid, asam nukleat, karbohidrat. Komponen dasarnya sebenarnya sama semua. Yang pertama adalah kromosom, ya, DNA, pembawa informasi genetik. Yang kedua, membran lipid bilayer sebagai pelindung atau pengatur transportasi lalu lintas sel ya. Dan yang terakhir adalah ribosom sebagai mesin sintesis protein. Selanjutnya, kalau kita berbicara sel, berarti kita harus berbicara mengenai ukuran dan skala. Karena sel adalah unit terkecil. Apakah bisa dilihat oleh mata sel? Tidak. Alat atau instrumen apa yang bisa melihat sel? Silahkan, Melandri ya. Jadi sel itu nggak bisa melihat menggunakan mata. Jadi harus menggunakan mikroskop cahaya dan juga mikroskop elektron. Oke, terima kasih. Jawabannya benar ya? Jawabannya benar ya. Jadi untuk melihat sel kita perlu bantuan mikroskop cahaya atau mikroskop elektron. Sebenarnya di praktikum kimia 1 kalian pernah melakukannya pewarnaan bakteri gram positif dan negatif melalui mikroskop cahaya. Sekarang sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Siapa namanya? Hasmi. Apakah ada alat lain untuk melihat sel? Sebenarnya ada ya. Namanya itu yang paling terakhir ya. Nih, X-ray kristalografi. Jadi kalau misalkan ukurannya sudah tidak bisa terlihat lagi oleh mikroskop elektron, maka kita harus mengkristalkan dia dan menembak dia dengan sinar X ya, untuk bisa lihat pola kristalnya. Lihat ukurannya, ukuran 10 sampai 100 mikro, 0,1 sampai 10 nanometer itu tidak bisa terlihat oleh mata kan ya. Makanya kita perlu bantuan mikroskop. Metabolisme, namanya sel hidup, berarti ada proses metabolisme. Metabolisme adalah proses pembentukan dan pemecahan ya, untuk mendapatkan energi atau untuk menggunakan energi sebagai penunjang kehidupan di dalam sel ya. Gambar ini sebenarnya saya hanya kasih lihat sekilas saja ya, karena nanti kalian akan pelajari lebih dalam di mata kuliah semester 5, metabolisme dan informasi genetik ya. Maaf, selanjutnya tujuan metabolisme sudah paham ya, memperoleh energi, menjadi bahan penyusun, dan ekskresi limbah. Metabolisme yang kita ketahui sebenarnya ada 2 proses. Yang pertama apa namanya? Katabolisme. Yang kedua adalah anabolisme. Kalau katabolisme dia menghasilkan energi atau membutuhkan energi? Menghasilkan. Kalau anabolisme? Menggunakan energi. Jadi kalau kita puasa 12 jam ya, yang beragama muslim, proses katabolisme atau anabolisme yang lebih dominan? Proses katabolisme. Karena kalau lagi puasa, lemas tidak yang terasa? Ya, buta energi atau kelebihan energi?
butuh energi. Makanya proses yang lebih dominan adalah katabolisme. Kebayang kalau kita lagi puasa, lemas, energi kita dipakai untuk anabolisme, yang ada akan semakin reaksi kimia itu metabolisme sama seperti di lab ya. Kalau di lab itu kan di gelas ya, bisa terlihat oleh mata. Tapi kalau metabolisme di dalam sistem hayati atau di dalam sel ya. Prosesnya beda dengan reaksi kimia. Kalau reaksi kimia butuh pemanasan, butuh pendinginan misalkan. Tapi kalau di dalam sel dia harus butuh katalisator atau yang dinamakan dengan enzim yang fungsinya sebagai biokatalisator. Mempercepat reaksi, jelas itu fungsi yang pertama. Yang kedua adalah mengatur laju. Yang ketiga adalah untuk menggandeng reaksi. Ya. Bentuknya juga paling penting bagi enzim ya, untuk menentukan kekhususan substrat ya. Ada dua model, mungkin dulu udah dipelajari, lock and key and induced fit ya. Lock and key itu kayak kunci dan gembok ya, substrat dan enzim tepat bentuknya ya. Tapi kalau induced fit, bentuk enzim harus mengikuti bentuk substrat agar bereaksi dan menghasilkan produk ya. Sampai sini bisa diikuti? Bisa. Terlalu cepat? Ya. Kalau terlalu cepat nanti beritahu ya. Masuk ke intinya. Metabolisme adalah ciri khas dari kehidupan seluler ya, mulai dari prokariotik dan eukariotik. Yang wajib diketahui dua dulu, prokariotik dan eukariotik ya. Prokariotik ini contohnya adalah bakteri ya. Ciri-cirinya yang paling utama apa? Tidak adanya satu kromosom melingkar atau nukleoid, kemudian adanya ribosom, adanya membran plasma, adanya silia atau flagella. Bentuknya juga jauh lebih kecil ya. Karena organelnya lebih sederhana, maka bentuknya lebih kecil dan fungsinya tidak terlalu sekompleks dengan sel eukariotik ya. Contohnya ini gambarnya bisa dilihat ya. Selanjutnya ada sel eukariotik ya. Ini gambarnya adalah sel hewan ya. Ukurannya lebih besar dibandingkan prokariotik. Kemudian ada kompartementalisasi ya, artinya ada pemisahan ruang agar metabolisme berjalan efisien. Kenapa? Karena organelnya di eukariotik jauh lebih banyak, jauh lebih bervariasi dibandingkan dengan prokariotik, sehingga harus ada permisahan ruang. Proses metabolisme harus bekerja masing-masing, bukan masing-masing, harus berfungsi sendiri ya, agar tidak mengganggu antar organel. Selain itu ada inti sejati ya. Inti sejati ini bedanya dengan prokariotik. Kalau di eukariotik dia memiliki membran inti kompleks. Ada membrannya, mana? Nukleus ya, di sini ya. Ada membrannya, tapi kalau di prokariotik dia tidak ada membran ya. Jadi bersatu dengan yang lain kalau prokariotik. Kalau eukariotik terpisah. Kemudian ada organel yang bervariasi, organel bermembran. Contohnya apa? Mitokondria, retikulum endoplasma, Golgi, lisosom, kloroplas. Mungkin udah pada hafal ya, kloroplas fungsinya buat apa? Fotosintesis ya, khusus ada di tumbuhan ya. Jadi ada yang bisa menyimpulkan apa perbedaan sel eukariotik dengan sel prokariotik? Silakan Indira ya. Iya, Bu. Jadi kalau sel eukariotik itu ukurannya lebih besar dibanding sel prokariotik. Terus juga kalau eukariotik itu organel lebih banyak dan fungsi juga lebih kompleks. Ya, betul ya. Jauh lebih besar, jauh lebih kompleks karena organelnya bervariasi, punya inti sejati ya. Dan ada organel-organel khusus yang digambar, yang di slide ya, yang mempunyai fungsi masing-masing. Sel juga dicetak biru ya, artinya dia dibuat oleh DNA ya, melalui aliran informasi genetik ya. Fungsi protein itu sangat bervariasi ya, hampir semuanya menjalankan aktivitas sel.
Kalau protein melalui cetak biru DNA, tapi kalau karbohidrat dan lipid tidak melalui cetak biru DNA, melainkan melalui katalisis oleh enzim. Nanti akan kita bahas lebih dalam ya di mata kuliah metabolisme dan informasi genetik. Lalu bagaimana Bu kalau sel tersebut melakukan transport? Kenapa? Karena tidak semua metabolit atau tidak semua senyawa disintesis oleh sel. Jadi ada yang perlu didatangkan dari luar sel dan ada juga yang perlu dikeluarkan oleh sel. Maka dari itu kita mempelajari impor dan ekspor molekul. Kalau prosesnya tidak melawan gradien konsentrasi, artinya dari konsentrasi tinggi ke rendah pada normalnya biasa, maka proses ini dinamakan difusi ya. Jadi kalau dia tidak melawan gradien, dia adalah prosesnya difusi. Berarti tidak membutuhkan energi ya. Jadi bisa langsung masuk atau bisa langsung keluar. Contohnya kalau pasif, CO2 dan O2 yang kecil ya. Kalau agak besar sedikit, dia harus melalui protein kanal atau pembawa. Sampai sini bisa diikuti? Selanjutnya, kalau ternyata yang terjadi dia melawan gradien konsentrasi dari konsentrasi rendah ke tinggi. Apa yang terjadi? Melalui proses yang dinamakan transport aktif. Ya. Bisa dilihat, transport aktif adalah pergerakan molekul melawan gradien konsentrasi dari konsentrasi rendah ke tinggi. Butuh energi ya, biasanya dari hidrolisis ATP atau adanya perbedaan gradien ion lain ya. Contohnya ini kita bahas sekilas ya, primer untuk pompa natrium kalium, ini untuk menjaga keseimbangan ion ya di dalam sel, dan ada transfer aktif sekunder. Contohnya natrium dan glukosa importer. Terakhir kita mempelajari mengenai pohon filogenetik ya, terdiri dari 3 domain. Domain yang pertama adalah bakteria, domain yang kedua adalah archaea, domain yang ketiga adalah eukariotik. Dari tadi kita hanya membahas bakteria sebagai prokariotik dan eukariotik. Apa bedanya dengan archaea? Kalau archaea ini sebenarnya pertengahan antara bakteri prokariot dengan eukariot ya. Dia intinya tidak sejati, artinya tidak ada membrannya ya. Sama seperti bakteri, tapi proses sintesis proteinnya lebih kompleks dibanding bakteri, makanya dia mirip dengan eukariotik ya. Nah, ini juga merupakan salah satu hasil penelitian yang penting di bidang biokimia. Jadi kalau kita dapat bakteri, bakterinya diklasifikasikan masuk ke dalam cabang atau ranting apa ya, atau kemiripannya dengan bakteri siapa. Ini sama sebenarnya kayak difusi tadi ya, karena ini jauh lebih besar molekulnya, dia membutuhkan vesikel ya. Kalau kita iseng ya, melakukan gimana sih ngelihat sel di bawah mikroskop seperti ini tampilannya ya. Tadi kan sel ada sitoplasmanya, cairannya ya. Ternyata walaupun ukurannya kecil, tapi di dalamnya sangat padat, bisa terlihat ya di layar. Selesai ternyata perkuliahan kita pada minggu kedua ini. Mari kita cek kembali ya pemahaman kalian. Silakan dibuka lagi catatan di awal tadi. Ada. Kita jawab bersama-sama ya. Sel nomor 1. Sel yang memiliki nukleus sejati adalah eukariotik. Ya, karena yang lainnya tidak memiliki
terakhir ya, tugas individu karena penilaiannya ada dari UTS dan tugas individu. Silakan difoto terlebih dahulu saja. Tugas individunya ada 3 soal ya. Nanti boleh kalian catat atau boleh kalian ketik, kemudian disimpan dalam PDF dan diupload di e-learning atau di kuliah.itera.ac.id dengan kursus dasar-dasar kimia hayati ya. Kalau ada yang masih bermasalah nanti bisa hubungi saya. Sebelumnya, ada yang bisa membantu membuat kesimpulan dari pertemuan minggu kedua ini? Siapa namanya? Pinkan. Jadi sel ini merupakan dasar kehidupan untuk menjalankan metabolisme dan transport molekul sehingga dapat mempertahankan fungsi biologis. Oke, terima kasih Pinkan. Jawabannya sudah sesuai ya. Sebenarnya karena sel adalah unit terkecil dari struktural juga, dari fungsional juga ya. Untuk menjadi dasar kehidupan yang menjalankan metabolisme, menyimpan informasi genetik, serta mengatur transport molekul untuk mempertahankan fungsi biologisnya. Terakhir, ada yang mau ditanyakan? Cukup, tidak ada ya. Saya akhiri perkuliahan hari ini pada minggu kedua. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah dan kekeliruan materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.